kemarin kita sudah belajar teori, tapi nanti kita akan jelaskan sedikit lagi supaya kita lebih paham. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu, boleh berdiri lagi. Oke, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah tepung es jus ya, oke? Es jus. Sekali lagi lebih semangat ya. 1, 2, 3. Tepung es jus. Ting tong jus. Ada tujuan pembelajaran tentang listrik statis. Kenapa kita belajar tentang listrik statis? Tujuannya untuk apa? Yang pertama, supaya kita paham listrik statis secara konsep dan gejalanya atau kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalian juga bisa tahu betapa bahaya atau betapa banyak manfaatnya, banyak positif atau negatifnya mengenai tentang listrik. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita menggunakan listrik. Betul? Ada 2 macam listrik. Kemarin listrik yang kedua listrik. Ada listrik statis, ada listrik dinamis. Kalau listrik statis, ada yang tahu apa? Listrik yang tidak berbahaya. Listrik yang disebabkan oleh dua benda yang bermuatan. Listriknya diam, tidak berbahaya. Kalau listrik dinamis, Juga berbahaya. listrik yang mengalirkan harus listrik bisa secara searah, bisa secara bolak-balik. Dan ada yang paling penting, kalau tadi listrik statis tidak berbahaya, kalau listrik dinamis Berbahaya. Oke, baiklah. Kita akan lihat seputar tentang listrik statis sedikit saja. Tadi kita sudah bilang, kalian sudah bilang juga bahwa listrik statis adalah listrik yang dihasilkan dari 2 benda yang bermuatan. Dari benda yang tidak bermuatan menjadi benda yang bermuatan. Oke, ini ada contohnya. Nah, bagaimana cara membuat benda menjadi bermuatan? Kemarin ada 3 cara. Yang pertama dengan cara Induksi. konduksi. Konduksi itu adalah dengan cara didekatkan. Yang kedua dengan cara Mendekatkan itu bukan induksi. Oh iya, induksi mendekatkan. konduksi dengan cara apa nih? Menempelkan. Yang kedua Induksi dengan cara, mendekatkan. yang ketiga dengan cara. Gosok. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar membuat benda atau membuat magnet atau membuat benda menjadi bermuatan. Kalau benda menjadi bermuatan berarti namanya magnet. Benda yang tadinya tidak bermuatan dan sekarang menjadi muatan namanya magnet. Berarti kita akan melakukan percobaan bagaimana cara kita membuat magnet dengan cara induksi. Oke? Oke, baiklah. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara kita membuat benda. Ini ada lembar kerja buat kalian semua. Jadi semua masing-masing sudah pastikan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Lalu siapkan bahan-bahannya. Jangan lupa alat tulisnya. Dengarkan terlebih dahulu. Pada saat kalian membuat percobaan, kalian harus tahu step pertama apa, step kedua apa, sampai terakhir. Nanti ada lembar kerja siswa, kalian akan mengisi pertanyaan dari percobaan yang kalian lakukan. Mengerti? Yang kedua, tujuan dari membuat magnet dengan cara induksi ini pertama, untuk mempermudah kegiatan manusia. Contoh, kalau di rumah kita panas, pasti butuh kipas angin kan? Kalau di daerah kayaknya enggak. Kalau di daerah dataran rendah pasti panas. Butuh kipas angin. Nah, di dalam kipas angin ada namanya magnet. Di rumah kalian pasti ada magnet. Supaya pintunya bisa buka tutup ada apa? Magnet. Itu kegunaan atau tujuan daripada kita membuat
update secara individu. Yang pertama apa sih? Ya, ingat ayo. Oke. Selain kipas angin banyak ya, kipas angin, ada lemarinya, apa aja yang menggunakan benda bermuatan listrik atau menggunakan magnet. Oke, boleh sudah siap bahan-bahannya? Mengerjakan ini cukup 20 menit. Cukup ya? 20 menit sudah selesai ya? Cek waktu kalian 20 menit, saya hitung dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ini pakai Makanya dua kan itu. Satu. Mana? sini dong, kalian dulu. Lagi? Jadi MC Gini. Ayo semangat deh. Ada ini gue yang mau baca itu tergantung dalamnya bang. Tergantung aku kalian dengar, kalian diskusikan dengan teman-teman bukan dengan Mana baru? Ini bahan-bahan yang kami gunakan ada paku 7 cm. Terus ada ada selotip, ada cutter dengan gunting, sama baterai dengan Jadi cara pengerjaannya ialah dengan cara kabel tembaga ini dililitkan di paku 7 cm ini dililitkan dan terus disambungin di baterai ini. Jadi dia bisa menghasilkan magnet. Cara yang mengetahui ini berhasil atau tidak itu dengan dilihat. Kalau misalnya pakunya menempel berarti dia berhasil. Kalau misalnya enggak, ya berarti percobaannya belum berhasil. Seperti yang bisa kita lihat pada meja berikut. Percobaan kita itu bisa dibilang berhasil karena kita menempel. Jadi hasil percobaan ini adalah berhasil. Kenapa? Karena paku kecil dapat menempel pada pada paku. Nah, dan baterai pun akan terasa panas. Jadi kesimpulannya adalah muatan plus dan minus ditempelkan kepada muatan netral maka akan menjadi magnet. Sekian percobaan kami pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, untuk hasil percobaan kami simpulkan berhasil. Ini aku jelasin ulang untuk agak panas ya, karena baterainya bekerja. Jadi untuk langkah-langkahnya sendiri tadi kami lilitkan si kabel ini ke pakunya, baru kami tempel ke si baterai. Kenapa harus kami Kenapa harus kami lilit dengan selotip? Agar dia lebih kuat sehingga tekanan yang terjadi di sini dan kekuatan yang terjadi di paku ini menjadi lebih kuat untuk menarik dan mengangkat paku-paku kecil ini. Jadi
paku-paku kecil ini akan kita lakukan secara induksi melainkan mendekatkan. Dan dia menghasilkan lebih kuat. Karena kalau dia di sininya sendiri sedikit lemah, dia akan menjadi lebih lemah dalam pengangkatan paku-paku kecil ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena si baterai ini sudah memiliki muatan positif yang dia berikan kepada kabel dan paku ini yang bermuatan netral, dan paku-paku kecil ini yang bermuatan netral, sehingga ketika ditekankan ini menjadi bermuatan muatan positif yang ada menjadi satu. Kesimpulan dari percobaan yang telah lakukan, baterainya bermuatan positif, kabel bermuatan negatif, dan paku juga bermuatan netral. Baterai memberi muatan positif kepada paku dan kabel, sehingga semua menjadi bermuatan positif dan paku kecil yang netral dapat menempel ketika didekatkan. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, kesimpulannya di sini adalah magnet, ada magnet buatan, ada magnet alam. Magnet alam sudah dari sananya dia sudah mengandung muatan listrik. Dia dengan tidak perlu dibuat dengan seperti tadi sudah menempel sendiri atau sudah bermuatan sendiri, ada muatan positif dan negatif. Sementara muatan atau magnet buatan inilah yang kita buat barusan. Magnet yang dibuat oleh manusia. Yang tadinya benda itu tidak bermuatan menjadi bermuatan. Ya, jadi intinya listrik bisa dibuat oleh manusia. Oke. Ini kalau kita total anak-anak, jadi ada nilai kriterianya di sini di atas, ada skalanya. Kalau misalkan 100 sudah sangat baik, 75 adalah baik, 50 kurang baik, 25 tidak baik. Saya rasa tidak ada yang 25. Betul? Nah, ini contohnya seperti ini, ada 200, 275 berarti ada 325. 325 tinggal dibagi 4, ya kan? Itu nilainya berapa? Nanti hasilnya ada di sini semua. Antara baik dan sangat baik. Sudah jelas ini? Oke, tepuk hebat. Hebat, hebat. Ada suaranya? Hebat, hebat. Hebat. Joyce, Miss Joyce dan juga seorang sedang Please repeat to our teacher. See you next time. Bye bye. Oke, terima kasih anak-anak.